Hai, ketemu lagi dengan RS Film. Terima kasih sudah mengklik video ini. Saya harap kalian semua sehat-sehat dan diperlancar segala urusannya. Kali ini kita akan membahas film dengan judul The Last House on the Left. Diawali dengan dua petugas polisi yang sedang membawa pelaku kriminal yang bernama Krug. Di saat menunggu kereta api lewat, tiba-tiba mobil petugas ditabrak oleh yang mencoba meloloskan si Krug. Di antaranya ada Francis, adik kandungnya, dan juga Cedel, kekasih Krug yang termasuk memiliki jiwa kriminal. Dua petugas polisi diperlakukan tidak berkemanusiaan oleh ketiga orang tersebut. Di sisi lain diperlihatkan oleh sebuah keluarga yang berencana untuk liburan musim panas. Di antaranya ada Mary, seorang atlet renang, si ibu yang terlihat murung karena masih teringat kakaknya Mary yang belum lama ini meninggal dunia. Yang terakhir, si ayah yang merupakan seorang dokter di sebuah rumah sakit umum. Okay, so are you on vacation now, or should I just make you Yui? Singkat cerita, mereka tiba di sebuah rumah yang terletak di samping danau yang cukup jauh dari kehidupan perkotaan. Setelah habis berenang, Mary sedang izin ke ayah dan ibunya pergi ke kota untuk menemui teman lamanya, di mana mereka tidak menyadari bahwa ini adalah awal mimpi buruk yang akan terjadi. Singkat cerita, Mary pun bertemu dengan teman lamanya bernama Yuli, yang bekerja di sebuah toko. Dan saat itulah muncul seorang pemuda lungu yang menawari mereka sebuah ganja kualitas terbaik. Yang dimana Yuli selalu merasa kurang hiburan, langsung menerima tawaran tersebut dan pergi ke hotel tempat Justin menginap. Here we are, very fancy, Justin. Awalnya Mary tidak mau ikut masuk, tetapi dia sendirian dan merasa bete di dalam mobil. Akhirnya Mary ikut bergabung dengan mereka dan mulai merasakan bagaimana rasanya ganja, ditemani musik dan membuat mereka bertekad mendayung-dayung. You know what, Mary? Tiba-tiba muncullah Krug, Francis, dan Cedel. Yang membuat terkejut lagi, ternyata Justin merupakan anak kandung dari Krug yang disuruh menunggu di hotel. Menyadari bahwa Mary dan temannya sudah melihatnya, yang merupakan seorang buronan, Krug pun terpaksa membawa mereka berdua menuju ke dalam mobil dan pergi menuju danau untuk bersembunyi dari kejaran para polisi. Tanpa bisa melawan ayahnya, Justin pun hanya bisa diam melihat Mary dan temannya diperlakukan tidak-tidak oleh Francis, yang merupakan pamannya sendiri. Yang dimana ada kesempatan, Mary dan temannya pun memberontak dan membuat seisi mobil menjadi ribut. Dan akhirnya mobil mereka menabrak pohon yang membuat Francis mengalami pendarahan kecil.
Saat ada kesempatan, Mary pun menyuruh temannya untuk lari, tetapi Francis dan Cecil berhasil menangkapnya dan membawa mereka kembali ke tempat semula. Melihat anaknya yang kurang nakal, Kruk pun berinisiatif untuk membuatnya menjadi pria dewasa, yaitu dengan melakukan hubungan intim di depan mereka semua. Namun Justin menolak hal tersebut, membuat teman Mary yang mengatakan sesuatu yang cukup menghina, yang membuat Kruk emosi. Lantas mereka menikamnya beberapa kali, yang membuat teman Mary menjadi tewas saat itu juga. Untuk memberikan contoh menjadi pria dewasa, akhirnya Kruk memperkosa Mary di depan Justin. Bahkan kekasihnya, Kruk pun justru membantu Kruk untuk melakukan aksinya tersebut. Setelah selesai melakukan hal itu, Mary pun mempunyai kesempatan untuk memukul Kruk dan lari ke tepi danau, di mana dengan kemampuan berenangnya, Mary optimis dengan kemampuannya untuk lolos dari mereka. Tapi nyatanya Mary pun ditembak mati oleh si Kruk dan kawan-kawan. Dan membuat terkejut lagi, mereka bertiga mendatangi orang tuanya dan mengaku habis mengalami kecelakaan yang dimana ayah Mary, seorang dokter, pun langsung mengobati Francis tanpa menyurigai mereka sedikit pun. Selesai menjahit lukanya Francis, si ayah pun menawari mereka untuk menginap di kamar tamu yang terletak di seberang rumah tersebut. Karena melihat kondisi hujan dan di luar yang sangat gelap, dan akhirnya Kruk dan kawannya tidak ada pilihan lain selain menginap di rumah tersebut. Saat Justin izin ke toilet, betapa terkejutnya dia setelah melihat foto Mary di rumah tersebut. Dan akhirnya dia menyadari bahwa ini adalah rumah Mary, dan mereka adalah kedua orang tuanya. Dengan rasa bersalah, Justin pun diam-diam meletakkan kalung Mary yang diambil sebelum Mary dibunuh, berharap orang tuanya tahu bahwa Kruk dan kawan-kawannya adalah para pelaku yang telah membunuh Mary, anak mereka. The bathroom is in there, and there should be some stuff. Good night. Sementara Kruk dan yang lainnya sudah beristirahat di kamar tamu yang terletak di rumah seberang. Tiba-tiba ada orang yang muncul dari dalam air yang ternyata adalah Mary, yang berhasil selamat dari tembakan yang kebetulan tidak mengenai bagian vitalnya. Di mana dia berusaha mengetuk pintu rumah dan akhirnya berhasil diselamatkan oleh ibu dan ayahnya. Dengan cepat, si ayahnya pun mencoba mengeluarkan peluru dari bahunya Mary, yang mana saat ibu pergi ke dapur untuk mengambil air, di situ ia melihat kalung Mary yang biasanya ia gunakan kemana-mana, dan akhirnya sadar bahwa insiden yang menimpa Mary ada hubungannya dengan Kruk dan kawan-kawan. Saat itu mereka dibuat terpukul ketika menyadari bahwa Mary telah diperkosa dan tak akan pernah menang jika melawan Kruk dan lainnya. Si ayah dan ibu pun berinisiatif membawa Mary dengan menaiki kapal yang entah kemana kuncinya. Sembari ayah mencari kunci, ibu pun pergi ke dapur untuk mengambil pisau sebagai senjata kalau mereka berada dalam keadaan terancam. Namun ternyata Francis pun tiba-tiba berada di belakangnya.
Dengan alasan ia terbangun dikarenakan belum minum air, dan si ibu pun berusaha menyembunyikan foto Mary pada kulkas, karena jika ketahuan tentu hal itu akan membuat mereka berada dalam bahaya. Saat Francis melihat Mary, di situ ibu langsung memukul dengan sebotol bintang. Dan ketika ia masih bangkit, ibu pun langsung menodongkan pisau yang langsung tepat menusuk di bagian dadanya. Dan lagi-lagi Francis masih bisa bertahan hingga akhirnya sang ayah datang dan langsung memukulnya dengan martil. Karena belum mati juga, akhirnya si ibu dan sang ayah terpaksa menenggelamkan kepala Francis ke dalam wastafel cuci piring. Kemudian diakhiri dengan memukul kepalanya dengan martil dan membuat Francis tewas dengan saat itu juga. Ingin buang waktu, sang ayah dan ibu menuju rumah sebelah yang menjadi tempat istirahat Kruk dan kekasihnya. Di mana di saat mereka sampai di sana sudah ada Justin yang sedang membawa pistol di tangannya. Sang ayah mengira bahwa Justin akan menembak ayah dan ibu. Ternyata Justin malah menyerahkan pistol kepadanya. Karena dia ingin Kruk ayahnya mati dan sudah lelah dengan kejahatannya yang sudah dilakukan ayahnya dan kawan-kawannya. Tapi tiba-tiba Saddle pun terbangun dan membuat Kruk berhasil kabur dari rumah itu. Si Saddle harus menghadapi si ayah dan ibu yang terjadi perkelahian dengan keadaan si Saddle teranjang dan akhirnya si Saddle ditembak. Kruk sendiri lari ke rumah sebelah yang tidak tahu Mary masih terbaring lemah. Namun ternyata dia sudah tidak ada lagi di sana. Dan justru Kruk harus melihat Francis sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Si Mary sudah dipindahkan ke kapal sehingga si ibu langsung menuju ke sana untuk menemaninya. Sedangkan si ayah pergi ke rumah sebelah untuk mencegah Kruk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Namun tiba-tiba terjadilah perkelahian di antara kedua ayah yang menyayangi anaknya dengan cara yang berbeda. Yang dimana saat Kruk berhasil melumpuhkan si ayah, muncullah Justin yang langsung menodongkan pistol ke kepala ayahnya sendiri. Dan saking mengejutkannya lagi, si ayah langsung mencekik Justin dan menusuk batang besi tepat di bagian dadanya, di mana tindakan ini sungguh sangat keterlaluan. Dan saat itulah muncul si ibu yang langsung menyemprotkan kepalanya sehingga tidak sadarkan diri. Dan saat semua selesai, si ayah, ibu, Mary, dan Justin pun kembali ke kota untuk dirawat di rumah sakit. Sementara si ayah kembali ke rumah tersebut untuk menyelesaikan urusannya dengan si Kruk, di mana beliau membius Kruk dengan dosis tinggi yang membuat tubuhnya tak bisa bergerak. Lalu meletakkan kepalanya tepat di dalam microwave yang sangat panas, disetting setara memanaskan kue bolu. Dan ketika kepalanya mulai terbakar, namun tiba-tiba dan film pun selesai. Nah, gimana nih menurut kalian dari film tadi? Saya harap kalian terhibur dan suka dengan review video saya. Saya pamit dan jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa dengan video yang berikutnya.